Pagi, Ibu. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Puji Tuhan, kalau baik. Ya baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita meminta hikmat dari Tuhan. Ini hari Ibu yang doa ya. Ya, Ibu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar, Tuhan menuntun kami hari ini, agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, gloria haleluya, amin. Baik, ini hari kita sudah masuk pertemuan yang kedua. Berarti kita akan awali dengan pelajaran kita. Ya, Ibu. Baik. Kita akan mempelajari mata pelajaran agama Kristen kelas 6 yang judulnya tentang hal bersyukur. Yaitu bersyukurlah senantiasa ya. Jadi sebelum kita mulai, anak-anak siap dulu buku, bolpoin dan Alkitab. Semua bawa? Ya, Ibu. Oke, kalau begitu. Oke, Ibu akan memulai dengan sebuah cerita ya. Ceritanya seperti begini. Seorang anak ini, seorang anak yang senantiasa bersyukur, seperti begitu. Suatu ketika, ayah ini mengajak anaknya pergi ke suatu kampung. Kampung itu terlihat orangnya miskin semua. Jadi di situ anak melihat, mengamati dengan keadaan orang-orang miskin di situ. Anak itu dia melihat banyak orang miskin. Mereka punya makanan minuman saja sederhana, tidak sama seperti dia punya rumah. Dan melihat dia rasa kasihan juga. Tapi mau bilang bersyukurlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Singkat cerita, mereka pulang. Dalam perjalanan ayah cerita, nah, apa yang anak terima mempelajari dari perjalanan kita hari ini di kampung tersebut. Anak mencerita, ayah, hari ini saya melihat kampung tersebut banyak orang yang miskin. Tidak sama dengan kita di rumah. Kita di rumah, kita mempunyai makanan minuman yang banyak, makanan minum yang sehat-sehat. Mereka di sana hanya ada, mereka tanam baru mereka makan. Mereka dilayani, tamu datang saja mereka sendiri yang melayani. Kalau kita di rumah, kita dilayani oleh pelayanan. Ayah mau jawab tidak bisa, ayah diam-diam saja. Dia tidak bisa menjawab apa-apapun terhadap anak tersebut. Jadi anak tersebut hanya menambahkan satu kata, ayah terima kasih banyak karena ayah telah mengajarkan saya, ayah telah mengajak saya jalan-jalan. Terima kasih, saya bisa melihat kemiskinan begitu banyak kemiskinan orang-orang di kampung tersebut. Singkat cerita anak-anak, cerita dari hal bersyukur tersebut kita bisa melihat dalam Alkitab, kitab Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Ceritanya bahwa perjalanan Musa mengantarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Bapak Abraham. Jadi Musa ini mau jalan, dia sudah berat sekali. Dia mau jalan bagaimana itu begitu banyak orang. Dia mau jalan bagaimana. Akhirnya dia minta hikmat dari Tuhan. Dia mau jalan, Firaun ini tidak mau. Firaun bilang mereka tinggal supaya mereka itu jadi budaknya dia di tanah Mesir. Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Dia mengantarkan orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai di laut Teberau di pantai situ. Itu laut, Musa mau jalan bagaimana, mau bawa itu banyak orang bagaimana. Jadi dia minta hikmat. Tuhan menunjukkan kuasa yang lebih besar. Tuhan membelah laut menjadi dua, laut terbelah menjadi dua. Musa bersama orang Israel lewat sampai di tengah jalan. Firaun menyuruh tentara untuk mengikuti orang Israel supaya menghentikan mereka jangan melewati, mereka jangan jalan. Jadinya orang Israel ini selamat sampai di tepi laut, pantai. Mereka kembali melihat, mereka lihat orang
tentara ini mereka sudah ditelan oleh laut. Laut sudah menutup, tidak sama dia tidak terbeda lagi sama kayak yang tadi. Jadi mereka berdiri dan mereka bersyukur dengan Tuhan. Mereka berlutut di pantai, mereka bersyukur, mereka berdoa, mereka bersyukur karena kasih Tuhan hingga mereka bisa melewati dari laut tersebut. Singkat cerita, anak-anak bisa mengerti dengan cerita ini? Mengerti, Bu. Baik. Dari kesimpulan ini anak-anak, kita jangan mengambil tindakan jahat dari Firaun. Firaun ini dia tidak mau mengambil kebaikan dari Tuhan. Dia tidak mau bersyukur. Dia maunya senang-senang. Supaya orang yang baik dia mau jadi budak. Jadi anak-anak sekalian, ambillah tindakan yang baik, kritik perbuatan yang baik dari Musa. Musa ini orang biasa tapi dia bisa memimpin banyak orang, begitu banyak orang bisa keluar dari tanah Mesir. Jadi anak-anak ambil hal yang positif dari Musa. Jangan mengambil tindakan yang negatif dari Firaun. Jadi jangan mengambil, kalau kita di hari-hari kita harus bersyukur dalam keadaan apapun ya anak-anak. Kita jangan kalau kita terima apa-apa kita kayak egois. Kita tidak mau bersyukur, tapi bersyukurlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cerita ini saya bisa merasa bahwa anak-anak dapat mengerti. Dengan cerita yang apa yang saya ceritakan ini anak-anak bisa mengerti. Saya harapkan buat anak-anak pulang dan pelajari. Dari cerita ini anak-anak bisa kembali membaca Alkitab dari Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 25 dan membaca baik-baik apa yang cerita. Pasti anak-anak mungkin bisa tanyakan kembali pada orang tua agar orang tua bisa menceritakan kembali. Jadi materi kita sampai sini saja ya anak-anak. Oke, Ibu. Kita akan melanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ingat sebelum belajar doa dulu. Sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas yaitu belajar materi dan Ibu akan tanyakan kembali minggu depan apa yang Ibu ceritakan hari ini. Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan, sekarang kami mau pulang. Tuhan kami dalam perjalanan. Terima kasih Bapak karena kami telah mengikuti pelajaran hari ini. Tuntun kami pulang ya tiba di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan.